Halo semuanya, nama saya Ratin Kani dan pada kesempatan kali ini saya dengan teman-teman saya dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai HEY. Pertama-tama mari kita ketahui apa itu HEY. HEY yaitu singkatan dari Harmony, Excellence, and Integrity, merupakan nilai budaya yang diterapkan di Telkom University sebagai Cultural Behavior Key atau kunci perilaku budaya di Telkom University. Harmony. Kisah ini berdasarkan cerita nyata dari negara Korea Selatan berjudul Harmony in Cell. Sesuai judulnya, dalam film ini menceritakan kehidupan yang harmoni. Kita berpikir bahwa kehidupan penjara sangatlah menyeramkan dan menyiksa, serta menganggap semua narapidana adalah pelaku. Bisa saja mereka adalah korban. Itulah Harmony, di mana sekelompok wanita yang melakukan suatu tindakan karena kondisi yang menyiksa mereka. Salah satunya seorang wanita yang sedang hamil bernama Hong dan gadis muda bernama Kim Moon. Mereka adalah dua napi wanita yang terkena hukuman berat karena kasus pembunuhan. Karena merasa jenuh dengan kehidupan penjara, kedua wanita ini akhirnya membentuk suatu grup paduan suara untuk para napi wanita. Mereka berlatih dan akhirnya paduan suara ini didengar oleh orang luar dan mereka mengisi beberapa acara besar. Setelah itu, Hong akhirnya melahirkan seorang putra bernama Minwoo. Karena Hong terjerat hukuman berat, terpaksa ia harus berpisah dengan anaknya dan diasuh oleh orang lain. Anak itu semakin bertumbuh dewasa. Akhirnya, Wo beranjak dewasa dan ia mengetahui bahwa ibunya seorang napi. Tapi terlambat sudah. Hong dan Moon harus dihukum mati karena telah terbukti melakukan suatu pembunuhan dan melanggar HAM. Dari film di atas dapat kita ambil poin-poin penting, yaitu walaupun terpuruk dalam suatu kondisi, kita harus saling menguatkan dan saling bersinergi. Kebersamaan itu terasa indah di mana mereka membuat suatu paduan suara dengan harmoni yang indah sehingga mereka bisa dikenal dengan karya. Dua ibu yang bekerja sama untuk membesarkan seorang anak dan saling menjaga kenyataan yang ada sampai anak ini tumbuh dewasa. Selanjutnya, Excellent, sebuah film yang diangkat dari kisah nyata seorang ilmuwan terkenal di dunia, Stephen Hawking. The Theory of Everything merupakan film yang menceritakan kisah hidup Hawking. Di masa mudanya, ia merupakan seorang pemikir yang brilian, berkuliah di Trinity Hall, Cambridge, salah satu universitas terbaik di dunia. Ia merupakan seorang anak muda yang aktif, memiliki banyak relasi, saling bertukar pikiran, dan membuat penemuan-penemuan baru. Semuanya berjalan indah, sampai akhirnya dokter mendiagnosa bahwa Hawking terkena ALS atau amyotrophic lateral sclerosis yang menyerang dan mematikan fungsi saraf otak dan sumsum tulang. Meskipun usianya telah divonis, Hawking masih tetap menempuh pendidikan, datang ke kampus dengan bantuan leg supporter, tongkat, dan akhirnya menggunakan kursi roda modern dengan teknologi untuk membantunya tetap berinovasi. Dengan kondisinya, ia bahkan pernah menjadi guru besar dan menjadi peneliti. Hingga pada akhirnya Hawking meninggal pada usia 76 tahun dengan sebuah kajian teori gravitasi kuantum dan mekanika kuantum yang menunjukkan bahwa lubang hitam mengeluarkan radiasi yang disebut radiasi Hawking. Dari film-film di atas dapat kita ambil poin-poin penting. Yang pertama, be an excellent person whatever your conditions. Artinya adalah, lakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan, bahkan dengan kondisi dan tekanan hidup yang ada. Selagi kamu bisa dan kamu yakin bahwa kamu mampu, sama seperti Hawking yang tetap belajar walaupun dalam kondisi yang kritis sekalipun. Yang kedua, jangan pernah berhenti belajar, karena dengan belajar kamu tidak akan pernah kehabisan akal. Dan yang terakhir, tetaplah berpikir kritis untuk memecahkan suatu masalah. Jangan mudah menyerah dengan kondisi yang ada dan selalu berusaha membuat sesuatu yang nantinya berguna dan bisa dikenang oleh orang banyak, seperti teori Hawking yang sampai sekarang masih digunakan. Integrity. Jika dua contoh penerapan HEM berasal dari luar Indonesia, kali ini sebuah film pendek dalam negeri berjudul Pesan Bermakna menceritakan kehidupan seorang hakim bernama Dimas yang integritasnya diuji. Suatu ketika, Dimas membutuhkan uang untuk biaya operasi ibunya yang mengalami sakit keras. Di sisi lain, tugasnya sebagai seorang hakim untuk menegakkan keadilan. Dimas terlihat sangat menyesal atas kepergian sang ibu. Kemudian, diceritakan saat Dimas menjadi hakim dalam persidangan pembacaan tuntutan kasus narkotika selama 7 tahun. Usai sidang digelar, Dimas pun didatangi oleh seorang yang menawarkan sejumlah uang suap sebagai imbalan agar hukuman saudaranya diringankan. Meski Dimas memang membutuhkan uang untuk biaya operasi sang ibu, namun dengan tegas dia menolak uang imbalan tersebut. Masih dirundung duka, Dimas pun memutuskan untuk menggantungkan toga merahnya. Namun, rencana pengunduran dirinya dihalangi oleh ketua pengadilan. Selama menjabat sebagai hakim, Dimas mendapat banyak sekali suap, bahkan ketika sang adik terjerat dalam kasus penipuan. Tetapi, bagaimanapun kondisinya, tetap yang salah harus mendapat hukuman. Karena sikap Dimas yang sangat baik, hingga akhirnya ia mendapat beasiswa untuk melanjutkan sekolahnya di School of Law Harvard University dan menduduki jabatan penting di PBB New York.